Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, sejumlah partai politik telah menyetorkan nama-nama kepada Presiden Jokowi untuk dipertimbangkan menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi Jilid Kedua. Namun tidak ada yang segamblang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam meminta menteri. Ketika kita tahu plot atau jatah menteri, siapa yang berhak duduk sebagai menteri adalah hak prerogatif dari Presiden. Nah, dalam Kongres PDIP yang berakhir Sabtu minggu lalu di Bali, secara tegas, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta jumlah atau jatah kursi menteri untuk PDIP terbanyak dan tidak mau jika hanya diberi 4 menteri. Nah, benarkah hak prerogatif Presiden untuk memilih dan juga menentukan menteri bisa diintervensi? Inilah yang akan kita bahas di Prime Talk malam hari ini. Namun kita akan melihat terlebih dahulu sebenarnya pada Kabinet Kerja Jilid pertama ini. Seperti apa sih komposisi menteri di kalangan partai politik? Ada 34 kursi menteri di Kabinet Jilid pertama ini dan 16 diantaranya adalah jatah untuk partai politik. Dan kita tahu sebenarnya PDIP pun sudah merupakan parpol dengan jumlah menteri yang terbanyak. Kita tahu ada 4 pos menteri yang diberikan Jokowi kepada PDIP plus 1 sekretaris kabinet. Artinya ini PDIP paling banyak mendapat jatah menteri. Bahkan salah satu posisi pos kementerian adalah Menko, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diduduki Puan Maharani. Golkar mendapat 3 kursi termasuk posisi Menko Kemaritiman, yakni untuk Luhut Binsar Panjaitan, PKB 3 menteri, Nasdem 2 menteri plus 1 yakni posisi Jaksa Agung, kemudian P3 ada 1 menteri serta Hanura 1 menteri, yakni Menko Polhukam Wiranto. Nah, kita tahu dalam Kongres PDIP yang berakhir Sabtu lalu, pemirsa, Mega menegaskan PDIP menolak jika hanya diberikan atau mendapat jatah 4 menteri. Sebaliknya Jokowi mengatakan bahwa apabila partai lain mendapatkan 2, artinya 4 menteri untuk PDIP ini adalah 2 kali lipat dibanding dengan parpol yang lain. Nah, Jokowi pun menegaskan bahwa PDIP akan mendapat jatah menteri terbanyak jika dibandingkan dengan parpol lain, sama seperti Kabinet Kerja Jilid pertama ini. Nah, PDIP sendiri pun di media massa, Anda apabila membuka media massa banyak sekali di situ dikatakan PDIP meminta jatah 7 menteri selain pos-pos yang sudah digenggam saat ini seperti Kemendagri, Kementerian Pertahanan dan Kemenkumham. PDIP juga disebut meminta Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta mengincar Kementerian BUMN dan ESDM. Sementara parpol lain seperti dari Golkar misalnya, Agung Laksono dari Golkar sempat bilang bahwa wajar Golkar menerima 5 menteri. Namun ketua umumnya dari Golkar, Erlangga Hartarto, menegaskan bahwa Golkar tidak sepaham dengan meminta-minta jatah menteri atau jumlah menteri untuk partai Golkar. Nah, beberapa pemirsa nama yang sudah dikantongi Megawati, kita kembali dalam konteks PDIP, untuk dijadikan menteri adalah mereka yang sudah menjadi incumbent, yakni Ria Mizar Triakudu di Kementerian Pertahanan dan juga Yasona Lauli di Kemenkumham. Namun beredar pula nama-nama yang lain, bahkan nama Budi Gunawan pun disebut-sebut dan juga mencuat untuk dijadikan kandidat Menko Polhukam. Meskipun hal ini belum dikonfirmasi oleh PDIP, nanti kita tanyakan kepada politisi PDIP terkait hal ini. Nah, selain nama-nama tadi muncul juga nama Hasto Kristianto, Utut Adianto, Arya Bima, Nusyirwan Sujono, Hendrawan Supratikno, Marwarar Sirait, dan juga Bambang Wuryanto. Pertanyaannya kemudian, atas permintaan secara gamblang Megawati dalam Kongres PDIP lalu, apakah artinya hak prerogatif Presiden bisa diintervensi? Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber yang telah hadir di studio. Ada Bang Masinton Pasaribu, politisi PDIP. Bang Masinton, selamat malam. Ya, selamat malam, Bung. Terima kasih, Bang, telah bergabung bersama kami. Ada juga Bang Joni G. Plate, Sekjen Partai Nasdem. Bang Joni, selamat malam. Selamat malam, Rory. Ada juga Mas Yunarto Wijaya, Mas Toto, pengamat politik, Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Toto, selamat malam. Malam, Rory. Saya akan ke Bang Masinton, namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Megawati Soekarno Putri dan juga tanggapan dari Joko Widodo. Ibu Mega, saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, moh. Tidak mau, tidak mau. Orang yang nggak dapat aja minta.
ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Apanya? Jumlahnya menteri 34. Belum, mau ketemu aja belum. Apanya? Belum, kita ini belum ketemu dengan ketua-ketua partai koalisi kita, belum ketemu. Kalau ketemu kita akan berbicara nanti mengenai tambahan koalisi, misalnya yang berkaitan dengan menteri. Kita belum ketemu kok. Dan saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Joko Widodo pasca pidato Mega, yakni apabila PDIP mendapatkan 4, sementara parpol lain mendapatkan 2. Ini artinya PDIP pun sudah mendapatkan 2 kali lipat begitu. Dan apakah kemudian nanti artinya PDIP mendapatkan 5 menteri? Jokowi mengatakan belum tentu. Tapi hal yang pasti yang sudah dijamin oleh Joko Widodo bahwa PDIP akan mendapatkan jatah menteri paling banyak. Namun belum ada yang tahu berapa jumlah jatah menteri tersebut. Saya sekarang akan ke Bang Masinton terlebih dahulu. Bang, tidakkah yang disampaikan Bu Mega ini merupakan sebuah intervensi, sebuah permintaan yang gamblang yang bisa mengganggu hak prerogatif presiden dalam menentukan menteri? Jadi pertama, itu disampaikan dalam forum kongres. Forum kongres itu forum tertinggi dalam organisasi seperti PDI Perjuangan. Nah, maka itu bukan intervensi. Ya, jadi kita clearkan dulu, itu bukan bahasa intervensi. Kongres itu diikuti seluruh utusan, ya, peserta kongres dari daerah seluruh Indonesia. Utusan cabang, utusan daerah, dan kemudian DPP. Ya. Nah, dalam kongres itu, ya, sebelum pelaksanaan kongres itu, aspirasi-aspirasi dari kader-kader di daerah itu, ya, bermunculan tuh. Nah, salah satunya adalah aspirasi tersebut bagaimana supaya PDI Perjuangan, ya, sebagai partai pengusung Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 dengan perolehan suara terbanyak, ya, di legislatif, ya, dan juga, ya, keinginan untuk mengejawantahkan program Trisakti, ya, pemerintahan yang berdiri di atas kaki sendiri, memiliki kedaulatan, kemandirian, dan juga membangun paling banyak kepribadian. Nah, dalam konteks itu kemudian, ya, Ibu Megawati menyampaikan dalam kongres, ya, secara terbuka dan gamblang tadi itu kepada Pak Jokowi, yang notabene Pak Jokowi adalah juga berada dalam rumpun keluarga besar PDI Perjuangan. Bang Masinton, apakah ini suara dari DPD PDIP atau ini suara Ibu Mega sebagai ketua umum? Ya, tentu Ibu Mega sebagai ketua umum harus menyampaikan itu keinginan dari seluruh komponen dan elemen kepartaian, terutama penyampaian dari kader-kader. Nah, bukan hanya itu sebenarnya, ya, ada banyak hal lain yang diputuskan dalam kongres, ya, termasuk ada sikap politik, dari, termasuk undang-undang revisi atau amandemen UUD sebagian. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu adalah bagian dari bukan intervensi, ya, bagian dari penyampaian aspirasi kehendak PDI Perjuangan. Kami ingin bekerja full dalam pemerintahan Pak Jokowi dengan jumlah menteri jangan 4 lagi dong. Kan gitu. Kan kemarin 4+1. Ada sekretaris kabinet. Iya. Kan Bu Mega menyampaikan kalau 4, gitu. Baik, saya akan ke Bang Joni dan sekarang. Dan itu kemudian direspon oleh Pak Jokowi, ya, nanti PDI Perjuangan yang terbanyak. Yang terbanyak itu, ya, kita belum tahu jumlahnya. Belum tahu jumlahnya berapa. Saya akan coba ke Bang Joni. Apa yang disampaikan oleh Bu Mega, menurut Anda apakah sebuah intervensi, atau ini suatu hal yang wajar, atau ini menurut Anda tidak etis untuk dilakukan? Ya, kalau soal intervensi atau etis, ya, itu saya kira Ibu Mega dan keluarga besar PDIP barangkali yang lebih tahu, ya, apakah ada intensi itu. Tapi yang saya bisa sampaikan posisi Nasdem sendiri. Posisi Nasdem sendiri, kami dari awal dan Ketua Umum itu sudah menyatakan berulang kali, ya, bahwa anggota kabinet, struktur kabinet, nomenklatur kabinet, domain presiden melalui hak prerogatif presiden. Ini bukan teori, tapi ini satu sikap politik dan dilakukan secara nyata
di dalam sikap-sikap politik Partai Nasdem ya. Kami tidak pernah minta berapa banyak, posisi apa saja, itu tidak. Namun kami tahu Pak Joko Widodo sebagai presiden terpilih mengetahui betul Nasdem ini lahir dari kelompok profesional. Ada banyak profesional, tinggal Pak Jokowi butuh yang mana saja. Nanti kalau tidak meminta jumlah, Bang Joni. Kami tidak minta jumlah ya, pasti tidak. Ini portofolio mana juga tidak, itu tergantung presiden. Tapi yang menarik yang disampaikan oleh Ibu Mega justru bukan apa yang Ibu Mega minta. Karena yang Ibu Mega minta atau PDIP minta semuanya subjek pada keputusan Pak Presiden. Kan minta pada Presiden ini. Presiden yang akan mengambil keputusan akhir. Kan itu kita hormati. Tapi yang menarik yang Ibu Mega sampaikan adalah apa? Ya, yang tidak menang saja minta. Nah, ini yang menarik. Apa itu? Berarti ada permintaan. Nah, permintaan itu dilayani atau tidak oleh Pak Joko Widodo itu kewenangan Pak Joko Widodo. Namun, sedikit lagi, Rory ya, namun Pak Jokowi udah bilang akan bicarakan dengan partai koalisi. Dan partai koalisi punya sikap apa? Sikapnya adalah kalau ingin masuk konsesi politik terkait kehidupan kebangsaan perlu seimbang, bukan taking for granted asal masuk saja. Ada konsesi politik besar yang harus dibicarakan terlebih dahulu. Kita fokus ke soal Kongres PDIP terlebih dahulu, Bang. Jangan di luar itu terlebih dahulu. Tapi saya ingin begini, PDIP saja secara gamblang mengatakan harus paling banyak. Kasakusuknya adalah minta 7 menteri. Di Golkar, walaupun belum cara gamblang, ada salah satu petingginya yang sudah wajar dong. Golkar mendapat 5 menteri. Kalau misalnya tidak ada kasakusuk di Nasdem, jangan-jangan nanti 2+1 yang jatah kemarin itu bisa berkurang, Bang? Jangankan begitu, Rory. Yang 2 saja +1, yang 1 dipersoalkan. Jaksa Agung. Bahkan ditanya-tanya soal Jaksa Agung. Ya, yang sudah 2 aja ditanya, itu berarti apa? Itu berarti kualifikasi tokoh-tokohnya yang terlibat di dalam memimpin kabinet. Ya, kalau anggota kabinetnya banyak tapi drive-nya terbatas, sayang Pak Joko Widodo. Yang paling penting sekarang adalah kualitas pembantu presidennya. Itu yang penting. Namun ya, kalau minta berapa saja ya itu bahagian daripada cara komunikasi politik, boleh saja. Toh kita juga tahu ya ada banyak juga dari yang profesional non partai politik kan. Itu silakan saja. Pak Jokowi pasti bijaksana dalam mengambil keputusan itu. Mas Toto, ketika tadi mendengar pernyataan Bu Mega, apakah sebenarnya hak prerogatif presiden sedang diintervensi, Mas? Begini, kita harus melihat ini secara proporsional. Apa sih kepentingan dari partai, apa sih kepentingan dari presiden? Partai itu bertanggung jawab dan memang terutama berbicara mengenai konstituennya dan kedua mengenai kadernya. Ada kepentingan di situ yang ditampung sebanyak-banyaknya. Presiden, PDIP dengan Nasdem masing-masing punya kepentingan yang berbeda. Presiden punya kepentingan yang jauh lebih besar. Dia bukan sekedar berbicara menampung kepentingan partai koalisi. Ketika terpilih, apalagi dalam sistem presidensial, dia bukan hanya kepala pemerintahan. Dia bukan hanya memimpin koalisi, berbeda dengan sistem parlementer. Dia kepala negara. Sehingga kemudian itulah dalam sistem presidensial disebutlah kabinetnya itu zaken. Zaken itu mengatasi, melampaui kepentingan politik dari partai-partai pendukung koalisi. Jadi sebetulnya dialektika atau katakanlah kita percaya ada pertarungan kepentingan antara presiden dengan partai itu pasti terjadi. Dan itu sehat sebetulnya. Bahwa partai akan berusaha menampung sebanyak-banyaknya kepentingan dari kader dan konstituennya, otomatis konsekuensi akan meminta juga sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana presiden dengan seni berpolitiknya bisa kemudian berkompromi dalam tanda kutip tanpa mengorbankan kepentingan negara. Disitulah kita akan melihat permintaan ini secara gamblang, walaupun berkali-kali saya selalu kemudian bertanya-tanya, minta dulu, walaupun secara gamblang begitu, kemudian ditutup ini hak prerogatif presiden. Minta dulu ditutup hak prerogatif presiden. Di mana hak prerogatifnya kalau misalnya kayak begitu? Faktanya kan adalah ketika semua partai tidak pernah berani mengatakan tidak ada permintaan jabatan, kita lihat dari Kabinet Persatuan Nasional sampai sekarang fakta itu ada. Jatah itu diberikan sebagai hasil keringat. Karena memang sistem kita pun masih anomali. Calon presiden siapapun yang terpilih, mau Jokowi atau Prabowo, dia harus berhutang budi terlebih dahulu karena harus kena presidensial threshold 20-25%. Sehingga faktanya dari Kabinet Persatuan Nasional, gotong royong Indonesia Bersatu 1-2, Kabinet Kerja pun ada jatah.
Dan ada jatah, itu faktanya akhirnya. Dan bahkan ada code of conduct tersendiri, ya pada akhirnya ketika logika bagi-bagi kekuasaan itu terjadi, partai terbesar mendapatkan jatah lebih dibandingkan partai kedua, ketiga. Itu fakta yang terjadi. Oke, baik. Kalau sistemnya tidak kita ubah, itu akan kemudian terus berulang. Nah, pertanyaannya kan kemudian adalah ketika Jokowi mau tidak mau harus menampung kepentingan partai untuk mendapatkan jatah sebanyak-banyaknya tadi, apakah akan ada kualitas yang dikorbankan dalam kerja kabinet? Baru bisa terjawab ketika nama-nama itu muncul. Baik. Nah, di situ kita akan melihat beberapa faktor yang bisa tetap dijadikan KPI, katakanlah Oke. buat presiden. Baik. Walaupun menampung orang partai, tetapi tetap bisa harus menjaga bisa kualitas yang bekerja. ada. Nanti saya akan tanyakan kepada Bang Masinton, betulkah PDIP meminta jatah 7 menteri? Kami akan kembali untuk membahasnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Tadi Bu Mega kan menyampaikan, ya jangan 4 dong. Tapi kalau yang lain 2, dan PDI 4 kan juga sudah 2 kali. Tapi yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya. Kemarin 4+1, artinya 5 posisi sebenarnya Bang Masinton itu sudah yang paling banyak dibandingkan dengan parpol yang lain. Tapi kali ini kemudian ada kasakusuk atau disebut-sebut PDIP kali ini minta 7 menteri. Betulkah itu? Jumlahnya berapa ya? Tapi yang jelas secara gamblang yang kita tahu ya, publik juga tahu yang disampaikan di Kongres, minta yang paling banyak. Nah menurut saya ya itu sangat logis. 7 itu betul. 7 akan menjadi paling banyak, siapa tahu nih. PDI Perjuangan sedang menggodok 10 hingga 12 nama. Oke. Ya, nanti baru kemudian diputuskan Ibu Megawati, disampaikan kepada Presiden. Nah artinya apa? Itu menampakkan bahwa memang PDI Perjuangan sebagai partai kader berbasis massa menyiapkan kader-kader terbaiknya ya untuk duduk dalam pemerintahan baik di tingkat daerah maupun hingga ke tingkat pusat. Nah maka ketika permintaan itu disampaikan ya, nah tentu menjadi sangat logis ya dengan perolehan kursi di DPR itu ada 129 kursi. Kalau 129 untuk PDIP, kursi di DPR artinya idealnya berapa Bang kursi menteri? Ya, nanti ya tergantung aja. Yang jelas PDI Perjuangan sedang menggodok 10 hingga 12 nama. Baik, salah bahwa satunya nanti, termasuk Pak Budi Gunawan untuk Menko Polhukam. Saya nggak tahu, itu kan bahasa media. Yang sumbernya juga kita belum tahu. Tapi yang di media, tadi yang dikutip sama Metro juga seperti itu, dari salah satu media. Tetapi nanti siapa-siapa namanya ya, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati lah yang akan mengumumkan ke publik nama-nama calon menteri dari PDI Perjuangan. Masih dikit sama Bu Mega berarti. Iya, nama-namanya siapa ya kita belum tahu. Nasdem khawatir nggak dengan minta 7 menteri kalau misalnya ini benar untuk Ya, PDIP? bagi Nasdem ya ini mohon maaf aja Rory. Ya, bagi kami yang paling penting adalah Pak Joko Widodo mendapat anggota kabinet seperti yang diharapkan. Contoh, Agar bisa maksudnya, membentuk kabinet yang efisien dan efektif, itu harapannya Presiden. Dari mana unsurnya, ya kami serahkan itu kepada Pak Joko Widodo. 7 diantaranya dari PDIP nggak pasti masalah. bahwa, karena ini kan ngomong 34 Rory. Kalau 7 dari PDIP yang diambil dengan mengatur keseimbangan baru, silakan saja itu pada Pak Joko Widodo. Yang paling penting ini dia menjadi efektif itu kabinetnya. Itu bagi kami, bagi Nasdem kami tidak pernah bicarakan jumlahnya. Tapi dengan atau tanpa anggota kabinet, Nasdem punya komitmen untuk memastikan Pak Jokowi punya program itu dikawal dengan benar, baik dalam kebijakan politik maupun ya di dalam operasional dan tata kelola sesuai kewenangan-kewenangan dan distribusi kekuasaan ke pemerintah daerah. Yang ada pemimpin-pemimpin Nasdem di daerah harus sukses, itu yang paling utama. Bang Joni, Ini bukan teori ya, mohon maaf ya. Ya kedengarannya seperti teori dan ideal, tapi itu kami lakukan itu. Hanya barangkali luput dari perhatian media barangkali. 16 dari 34. 16 partai politik. Anda tadi mengatakan yang penting efektivitas, yang penting berjalan. Apakah di jilid pertama dengan 16 dari parpol baik-baik saja dan bebas dari intervensi Kita belum masalah? tahu apakah nanti 16 dari parpol. Nggak, Kalau yang jilid 20 pertama dari ini, Bang. parpol, itu bagaimana? Kan kita belum tahu juga. Ya. Tetapi pasti
kalau mengacu pada asas proporsionalitas itu satu pendekatan yang rasional ya. Tapi bagi kami ya bukan saja jumlah distribusinya, tapi kementerian-kementerian yang kalau ada kader-kader Nasdem di dalamnya bisa membantu secara efektif atau tidak terhadap presiden. Bahwa di situ ada perjumpaan dengan kepentingan taktis partai politik bisa-bisa saja. Kalau anggota yang bersangkutan itu mau, kalau dia nggak mau juga ya nggak bisa. Ini dia itu bekerja sepenuhnya untuk presiden. Yang paling penting sekali lagi adalah apa? Ya, untuk kehidupan kebangsaan kita. Kalau ada ya yang kalah mau ikut ke dalamnya, kita ngomong soal konsensi kehidupan kebangsaan. Nanti kita akan bahas itu di Itu segmen yang penting. selanjutnya. Oke, Nah, kita itu akan yang bahas penting. itu. Tapi tidak di segmen ini. Saya akan ke Mas Toto lebih dulu, Mas. Tadi Pak Jokowi mengatakan kalau misalnya dapat 4, itu dan partai lain dapat 2, itu artinya sudah 2 kali lipat untuk PDIP. Nah, nanti kalau misalnya PDIP sama, misalnya sama dengan yang kemarin, dapat 5 begitu. Sudahkah seharusnya PDIP menerima ini? Toh kita kembali lagi ini hak prerogatif Kita presiden. nggak bisa menganalisis ini dari sisi matematika. Kita harus berbicara pantas atau tidak jatah yang diberikan dan bisa dipertanggungjawabkan secara kualitatif. Patokannya dari Patokannya kursi sebenarnya sederhana DPR. begini. Kalau kita bicara sudah ada kok pola yang kemudian terbentuk dengan sendirinya. Untuk menghindari image bahwa presiden tersandera biasanya tidak akan lebih dari 50% jatah yang diberikan kepada parpol. Disitulah kemudian ada juga pattern lagi, proporsi berdasarkan jumlah kursi. Nanti akan ada pertanyaan, partai yang tidak dapat kursi di parlemen pantas mendapatkan atau tidak. Ini masih logika bagi-bagi di level elit. Oke. Yang terpentingan adalah dalam konteks bagi-bagi yang sudah ada patternnya tadi, presiden loh. Menurut saya di sini yang harus mempertanggungjawabkan adalah presiden, bukan Surya Paloh, bukan Megawati yang pasti berbicara mengenai kepentingan partai masing-masing. Di sini presiden misalnya ada beberapa KPI yang bisa lakukan. Satu contoh, ketika orang bertanya mengenai loyalitas seorang pimpinan partai atau kader partai ketika menjadi presiden, bisa saja kan presiden misalnya kita tagih lagi janji konsistensi presiden, konsistensi dari janji presiden bahwa seharusnya ketika sudah jadi batu presiden dia tidak boleh lagi memegang struktur jabatan di partai. Satu. Kalau itu Nasdem jelas. KPI kedua misalnya. Ini untuk ketum Golkar agak bahaya dong kalau misalnya ada kayak begini. Ya ini bukan berbicara Golkar, PDIP, tapi konsistensi Jokowi. Lagi-lagi itu. Kalau kemudian dibiarkan oleh Jokowi, partai pasti senang-senang saja. Itu poin saya. Menurut Anda mana Poin yang terbaik, kedua, Mas? sebelum Untuk masuk ke sana. Zakon kabinet mana yang terbaik? Haruskah melepas jabatan di parpol untuk fokus jadi menteri? Tadi saya sudah katakan itu KPI, artinya itu harus Itu dilakukan. harus. Oke. Yang kedua, kita bisa lihat kok kemudian bagaimana presiden memilih nama-nama partai. Nah, saya sangat berharap juga partai-partai berani dong politik ide. Anda berbicara jatah kekuasaan yang Anda ingin dapatkan, bukan nama-namanya. Siapa nama-nama dari calon-calon menteri yang Anda ajukan? Ya. Apa latar belakangnya? Bagaimana partai menempatkan orang ini bisa berkiprah di departemen tersebut? Nah, kemudian kan presiden juga kemudian ketika itu sudah transparan, lebih bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan publik. Karena ini di sini pun ada perbedaan kepentingan presiden dengan partai. Presiden akan berbicara bagaimana memenuhi kualifikasi dari 34 kementerian dengan orang-orang yang berkualitas. Partai mungkin akan berbicara mengenai membalas jasa kadernya yang senior, membalas jasa kepada orang di struktur partai yang lebih tinggi, habis ketua, sekjen, dan segala macam. Partai berbeda-beda. Oke. Ketika itu dilakukan, menurut saya pada akhirnya publik akan melihat politik balas jasa ini masih bisa dipertanggungjawabkan. PDIP mau nggak kalau misalnya mereka yang PDIP dan Nasdem dan semua partai menurut saya Ya, ini harus. PDIP mau nggak? Kalau Nasdem tadi sudah menjawab. Buka-bukaan Nanti saya ini akan harus. dalami lagi. PDIP mau nggak? Ketika nanti menjabat sebagai menteri, Mas, orang-orang itu harus melepas jabatan di parpol. Itu salah. Artinya begini, menteri itu kan juga jabatan politik. Toh selama ini umpama menteri yang juga bertugas di partai, ya, toh tidak mengganggu tugas-tugas di kementeriannya. Nah, bagi PDI Perjuangan itu banyak memiliki kader dan memiliki sekolah kader partai yang namanya. Mas Toto nggak mengganggu Proses nih diuji, katanya, gitu. ya. Itu bukan Proses pernyataan diuji saya. enggak Itu pernyataan sebentar. yang dibuat oleh Jokowi pada saat KIB 1. Iya, jadi kalau PDIP menolak, saya pikir silahkan disebutkan kepada Jokowi gitu bahwa itu tidak usah ada proses lagi. kader itu ya, menteri itu sebagai jabatan politik ukurannya adalah kinerja. Kita nggak perlu lagi menurut saya mendikotomikan itu antara partai dengan non partai, profesional dan profesional. Di partai itu rata-rata profesional. Profesionalnya apa? Teruji. Seperti Pak John Plate. Saya
kalau beliau sebagai menteri, saya doakan sebagai menteri nanti. Saya percaya pada kapasitas dan pengalaman beliau rekamnya jelas, Pak, rekam jejak ya di DPR. Artinya menurut Anda menteri tidak perlu melepas posisi di parpol, Bang? Artinya ketika orang di parpol itu, ya nanti bisa ditanya Bang Joni nanti. Dengan latar belakang sebagai politisi, dia punya keterampilan bukan hanya keterampilan teknokratik, tapi juga kemampuan dalam melakukan diplomasi politik. Kalau dia sudah teruji di DPR, itu satu keuntungan latar belakang politisi tadi. Kalau sikap di sisi yang lain bisa dikombinasi dengan profesional yang non partai tadi. Artinya kita nggak perlu mendikotomikan itu. Baik, kalau sikap Nasdem gimana, Bang? Ya, yang pertama kalau sikap Nasdem itu yang pertama ya kita jangan pertentangkan istilah zakon kabinet ini, harus hati-hati ya. Zakon kabinet itu non partai politik gitu. Tapi kalau yang diharapkan pasti kabinet yang diisi oleh tenaga profesional, baik dari partai politik maupun dari non partai politik. Ya. Kalau Nasdem pasti tenaga profesional banyak seperti saya sampaikan tadi. Namun ya kami punya komitmen yang secara total untuk mengawal dan membantu presiden. Baik. Ya, unsurnya dan caranya apa? Pada saat mereka dipercaya atau diminta oleh presiden untuk menjadi anggota kabinet, maka mereka dibebas tugaskan dari tugas-tugas fungsional partai politik agar bisa fokus membantu presiden. Itu komitmen partai. Dan setiap partai punya cara. Kami pahami betul bahwa tidak ada norma legislasi primer yang membatasi bahwa dia tidak boleh rangkap. Tidak ada itu. Tapi itu betul-betul ya keinginan dari employer-nya, dari Pak Joko Widodo. Kalau Pak Joko Widodo berharap begitu, kami paham harapannya itu. Karena apa? Ini efektifnya kabinet saja dan efektifnya manajemen di kementerian saja. Baik. Jadi umpama begini, saya tambahkan aja sebentar. Kita harus jeda terlebih dahulu. Contoh umpama seperti Mbak Puan ya, beliau Menko PMK, kemudian beliau juga salah satu ketua DPP. Periode lalu tuh Mbak Puan itu tidak diberhentikan tetapi nonaktif dari jabatan kepartaian. Nah, jadi begitu mengininya. Jadi kita nggak perlu mendikotomikan ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, teman-teman. Nanti kita akan bahas. Tadi Bu Mega juga sempat menyinggung yang nggak menang aja minta jatah, begitu ya. Ini artinya apakah partai yang di luar, kita juga tahu bahwa Demokrat siap untuk bergabung dalam kabinet ini. Nah, apakah kemudian partai koalisi termasuk PDIP dan juga Nasdem mau menerima 2 parpol atau 3 parpol mungkin yang dulu menjadi oposisi untuk masuk ke dalam kabinet? Akan semakin penuh kabinet nampaknya. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan ke Mas Toto terlebih dahulu. Mas Toto, bagaimana seharusnya Presiden bersikap terkait dengan permintaan paling banyak atau misalnya ada kasakusuk 7 menteri, 5 menteri, seharusnya Presiden bersikap seperti apa? Ya, konsolidasi politik betul harus dilakukan. Balik lagi karena sistemnya memang tanda kutip akhirnya memaksa siapapun yang terpilih harus memberikan politik balas jasa. Bahwa kemudian itu yang mengorbankan kerja Presiden di periode kedua atau tidak, disitulah Presiden harus berhati-hati sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Periode kedua SBY sudah mengajarkan sesuatu yang menurut saya harusnya dipelajari oleh Jokowi. Apa itu, Mas? SBY sangat concern kepada masalah konsolidasi politik dan politik balas jasa kepada partai-partai pendukungnya pada saat periode kedua. Kekuatannya 75,34% yang dibangun melalui setgap yang ingin bahkan dipermanenkan. Itu betul-betul secara sengaja seperti memasung kakinya sendiri kepada parpol-parpol pendukung koalisi. Yang terjadi apa? Kita tahu hak angket mafia pajak. Kita tahu hak angket senturi. Golkar dengan PKS selalu membalelo tanda kutip. Bahkan Abu Rizal Bakri ketika diberikan porsi lebih sebagai ketua harian setgap, dan kemudian Sri Mulyani kita tahu saat itu sampai keluar di tahun 2010 dari kabinet, ternyata malah memimpin partai yang paling balelo selain PKS begitu kan. Artinya apa? Harus disadari, ini pun ada teorinya dan faktanya. Bahwa di periode kedua kepemimpinan presiden, semua partai menyadari nanti presiden ini tidak bisa maju kembali, biasanya loyalitas itu sedikit lebih rendah. Bukan sedikit, akan lebih rendah. Karena semua sekarang sedang berbicara bukan hanya mengenai memenangkan kembali Jokowi seperti pada saat 2014 menuju 2019. Tapi kan sekarang semua sedang berbicara bagaimana saya juga bisa menjadi presiden. Disitulah menurut saya harusnya seorang Jokowi berhati-hati, betul ada prasyarat minimal ketika konsolidasi politik dengan politik balas jasa harus dibangun, tetapi ada hal lain yang jauh lebih penting, legacy di hadapan masyarakat
Dan itu hanya bisa dicapai ketika menterinya berkualitas, dan itu pun hanya bisa dicapai ketika jatah menteri kepada parpol diberikan pada orang yang memang mumpuni. Bang Joni, terkait dengan parpol lain atau pihak lain di luar koalisi yang ingin masuk ke dalam koalisi dan tentu saja dikarenakan mungkin pertimbangannya adalah meminta jatah menteri, apa yang ingin Anda sampaikan? Iya, yang ingin kita sampaikan dalam membangun kehidupan kebangsaan, ya, kesepakatan politik itu bisa dilakukan. Pak Jokowi juga pasti melihatnya secara luas ya dalam kehidupan kebangsaan. Tapi tentu kita inginkan ya ada pemenang dan ada yang kalah. Kalau kalah ingin masuk, marilah kita bicara untuk kepentingan gagasan kebangsaan yang besar. Ya, gagasan kebangsaan yang besar ini bagaimana dan apa konsesi dan komitmen politiknya? Itu yang pertama dan yang paling di atas semuanya. Baru pintu terbuka. Yang kedua ada. Begitu pintunya sudah terbuka, masuk ke dalam ada syarat berikutnya. Apa itu? Jangan jadi duri dalam sekam. Karena kita ingin kabinetnya sukses. Kalau misalnya Ya, Gerindra masuk, kalau Demokrat masuk, itu akan jadi duri dalam sekam nggak? Nah, kalau dia jadi duri dalam sekam, jangan nanti bermarah atau berkecil hati kalau reshuffle kabinetnya. Oke. Jangan itu. Karena yang diharapkan itu dibuka ruang tidak saja Gerindra, semua partai politik boleh kita membentuk satu kabinet gotong royong ya untuk membangun negara sejauh konsensus terkait dengan gagasan kebangsaan ini mampu kita sepakati bersama. Ini Gerindra Nah, itu yang sama penting. Gerindra ngomong soal Gerindra sama PDIP makin mesra. Betulkah PDIP akan mengajak Gerindra masuk ke dalam koalisi? Kalau mesra ya PDI berupaya untuk mesra dengan siapapun karena tidak ada dalam prinsip kebangsaan kita itu saling mengkotak-kotakkan. Sama begitu Demokrat nampaknya nggak mesra, Bang. Mesra-mesra. Mesra-mesra Ya aja. kemarin umpama saling ini ya, baik itu Lebaran, kemudian ketika ada ya Ibu Ani meninggal ya, maaf Ibu Mega juga datang. Itu menampakkan bahwa di luar politik itu ada persoalan kebangsaan dan kemanusiaan itu. Nah maka kalau kemudian yang lain mau bergabung apa segala macam kan no problem. Tergantung tadi juga partai-partai koalisi. Kemudian tergantung dari Pak Presiden. Tentu ya Pak Presiden Jokowi akan menempatkan kepentingan bangsa di atas seluruh kepentingan segalanya. Jadi artinya Nah, Gerindra jadi diboyong nggak sama PDIP? itu bukan hanya PDI saya rasa ya, tapi akan dibicarakan di tingkat partai koalisi. Empat parpol sudah menolak dengan gimana, Bang? Ini sekalian ya. Iya. Kalau gagasan kebangsaan yang saya sampaikan tadi ya, leverage dan konsesi politiknya tidak bisa disepakati, maka tidak perlu berharap ada bagian dari kabinet. Bisa mengambil peran dalam posisi politik yang berbeda untuk bersama-sama membangun negara. Atau saya kutip apa yang Ibu Mega sampaikan, emoh katanya. Ya begitu. Sebentar, artinya ini kalau sederhana saja, PDIP gitu. membawa Gerindra ke dalam gerbong koalisi, Nasdem emoh. Gerindra, PAN, PKS, Demokrat. atau Demokrat silakan kita sepakati dulu terkait dengan apa gagasan kebangsaan Jangan kita. sendirian maksudnya. Jangan sendirian. Oh, bukan sendirian pun boleh, tetapi kita sepakati dulu kalau dengan begini, gagasan Tapi kalau kebangsaan. misalnya sepakat, Kalau sepakat dengan gagasan kebangsaan, ayo kita bangun republik sama-sama. Tapi kalau tidak sepakat, ya mohon maaf, ada di sebelah saya. Gitu, sebentar kira-kira. Mas Toto, kita harus jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Mas, ini mungkin internal partai koalisi dan Presiden Jokowi dalam memilih siapa yang dapat apa, itu pun harus berhati-hati. Bagaimana kemudian ada misalnya partai oposisi masuk ke dalam koalisi, bahkan ada disebut-sebut salah satu koalisi membawa masuk partai koalisi itu masuk ke dalam koalisi, Mas. Iya, saya melihat begini ya, kalau buat publik dan masyarakat, perbedaan pendapat di antara partai pendukung koalisi bahkan dengan presiden itu hal yang baik. Pendidikan politik lebih mengerikan kalau satu suara terus, arti kong kali kong begitu kan. Kenapa sih tidak partai-partai ini akui saja bagaimana Anda menempatkan kader-kader yang ingin Anda jadikan kabinet untuk kemudian bisa berkiprah. Yang kedua, silakan juga misal Nasdem menyatakan dengan tegas menolak partai pendukung partai dari luar atau partai lawan politik untuk masuk karena misalnya alasan gagasan kebangsaan. Boleh juga PDIP misalnya memiliki pendapat lain
dalam konteks kemajuan Jokowi ke depan, alangkah baiknya ada 1 atau 2 partai, termasuk misalnya Gerindra Dan ini tampung. belum jelas, masih Yang terpenting ada, sindar-sindir. menurut saya dua-duanya ini ketika ditanyakan muter. Kenapa tidak kemudian ambil sikap, keluarkan argumentasi Anda yang paling kuat. Sehingga kemudian pemegang prerogatif bisa kemudian mengambil kesimpulan paling baik. Masyarakat pun mengetahui proses tersebut. Ini kan yang sedang terjadi, semua media memberitakan, bertanya mengenai kepada semua partai, jawabannya selalu abu-abu. Oke, sekarang saya tanya, biar nggak muter. Apa fungsi atau apa manfaat Gerindra gabung koalisi, Bang? Emang siapa yang bilang gabung? Ya nggak tahu, tapi siapa tahu misalnya gabung. Artinya begini, membangun komunikasi dan dialog itu belum tentu bergabung. Komunikasi dan dialog dalam politik itu sangat penting untuk, itu bagian dari membangun keadaban politik tadi. Bahwa segala hal, baik perbedaan sikap, perbedaan politik, perbedaan calon, bisa kemudian itu saling mendialogkan dan membicarakan. Tidak lantas kemudian perbedaan sikap politik menjadi permusuhan dan tidak saling berkomunikasi. Maka dalam politik itu ya komunikasi dan dialog itu bagian dari salah satu cara kita ya untuk membangun peradaban tadi. Tapi menurut PDIP, kalau perlu dia nggak Gerindra gabung ke koalisi masing-masing? Belum tentu kemudian ujuk-ujuk kita juga kan gini, belum tentu juga Gerindra kita ajak lantas mau bergabung. Kita jangan kegeeran juga, ya. Tetapi dengan komunikasi politik dan dialog, paling tidak publik akan melihat bahwa oh iya perbedaan politik itu kita nggak harus berantem toh. Yang kita lihat adalah di atas dia akur, di bawah ini terpolarisasi. Nah maka itu harus diselesaikan pelan-pelan. Termasuk dialog antar partai politik, pimpinan partai politik dalam kerangka membangun persatuan tadi. Nah apakah nanti umpama ya partai-partai yang kemarin di luar koalisi Indonesia Kerja akan diajak bergabung? Saya rasa masih butuh proses panjang. Karena juga partai di luar koalisi Indonesia Kerja, mereka juga harus diyakinkan dalam antar teman-teman koalisinya, meskipun koalisi itu sudah tidak ada, tetapi paling tidak mereka juga harus menjaga bahwa mereka pernah bekerja sama. Begitupun dengan yang ada dalam koalisi Indonesia Kerja, meskipun ini koalisinya sudah dalam konteks pencapresan kemarin sudah selesai, tetapi kan dalam ruang-ruang yang karena pernah bareng, pernah sama, maka ya kebersamaannya kan juga harus bisa terjaga. Segala sesuatu pasti dikomunikasikan. Baik, kita jeda terlebih dahulu teman-teman. Kami akan segera kembali pemirsa dengan segmen terakhir sesaat lagi. Bang Joni, kalau Gerindra atau Demokrat bergabung ke koalisi misalnya, apakah artinya kereta sudah terlambat? Kereta sudah berangkat duluan? Presiden aja baru dilantik tanggal 20 Oktober. Masih ada waktu untuk kita bicarakan. DPR nanti baru dilantik tanggal 1 Oktober. Marilah kita ngomong dan melihat bangsa kita ini dari helikopter view yang memadai. Dan mengevaluasi menyeluruh terkait jalannya kehidupan kebangsaan. Itu makanya kami mengambil posisi untuk berpolitik itu mengatakannya secara terus terang. Kalau Nasdem bilang kami nggak minta sama Pak Jokowi jatah menteri, kalau nggak dipercaya juga walau-walam nanti lihat saja. Kalau kami juga mengatakan secara terus terang, karena apa itu? Agar masyarakat kami tidak mau berpura-pura terbiasa. Perlukah koalisi, Bang? Ya. Perlukah koalisi akan Gerindra, Demokrat? Atau kalau ditanya dari sisi kepentingan pragmatis jangka 5 tahun, nggak perlu sekarang. Kami menguasai parlemen kok, di dalam koalisinya cukup kuat. Tapi kalau untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan arah negara menuju cita-cita kemerdekaan kita, ketujuan negara kita, perlu untuk kita duduk dan bicara bersama-sama. Baik, terakhir saya itu sikap politik. Terakhir saya ingin ke Mas Toto sekarang. Mas Toto, sekali lagi apa pesan Anda untuk Presiden di saat ini partai-partai mulai meminta menteri, kemudian yang oposisi pun juga ada keinginan untuk masuk ke dalam kabinet. Seharusnya sikap Presiden seperti apa? Terakhir, Mas. Iya, fakta kewibawaan Presiden di periode kedua pasti turun. Itu bahkan terjadi di negara seperti Amerika Serikat sekalipun. Sehingga kemudian satu-satunya kemewahan yang dimiliki oleh Presiden itu bukan lagi rasa kepercayaan yang dimiliki terhadap partai-partai. Sehingga kemudian dia harus merasa tugas terbesarnya adalah memberikan jatah sebanyak-banyaknya. Tetapi bagaimana membangun legacy melalui kinerja tadi. Karena satu-satunya peluang buat seorang Presiden mempertahankan
kewibawaannya setelah periode kedua adalah ketika dia dianggap berhasil, dia dianggap menjadi tokoh bangsa, dan dia bahkan bisa menjadi kingmaker bagi proses regenerasi kepemimpinan berikutnya. Dan itu hanya bisa dicapai ketika dia memiliki legacy yang baik di mata masyarakat, bukan ketika dia menjadi pemimpin koalisi yang memberikan balas budi sebanyak-banyaknya. Fokusnya adalah legacy, bukan balas budi. Kerja. Kabinet ini adalah kabinet pertama yang menggunakan istilah kabinet kerja, bukan kabinet mengakomodasi seperti gotong royong, Persatuan Nasional atau Indonesia Bersatu. Baik. Tunjukkan bahwa memang ini berbeda dibanding periode sebelumnya. Teman-teman, terima kasih atas waktunya di Prime Talk Terima kasih, malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami pemirsa di Prime Talk. Sekali lagi kita tunggu saja bagaimana nanti Presiden mengakomodir permintaan dari partai-partai politik baik di koalisi maupun mungkin permintaan di oposisi. Saya Rory Asyari undur diri, terima kasih, sampai jumpa.